sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Mudah-mudahan masih semangat. Ya, saya kira tidak berlebihan kalau sekali lagi saya mengajak kita semua untuk boleh menyapa dengan sapaan akrab dari keluarga besar Kotone atau kami yang keluarga besar Korea. Sarang Hamidah, biar dari tempat duduk sekali lagi. Ya, pulang rumah jangan coba-coba sebut sarang tawon, maka hancur kita semua di rumah digigit oleh tawon. Baik, karena waktu terus berjalan, saya hanya cemas supaya jangan ada yang lambung berat sementara. Jadi kita tuntas dulu drama pembuka, setelah itu baru nanti pemotongan tumpeng dan tar ulang tahun dari EB1 Paroki MBSB. Maka jangan cemas Bapak Ibu, semua sudah dalam posisi standby. Baik, kita akan saksikan bersama. Ini drama yang mengisahkan tentang awal mula berdirinya Rumah Kasih dan akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Korea. Suster Simon, kami persilakan. Kita tepuk tangan dulu untuk personil yang masih berada di balik layar. Pada zaman dahulu kala, saat Perang Korea, banyak orang-orang kehilangan rumah dan keluarga. Saat itu, Romo Oh Wong Jin yang berusia 8 tahun melihat seorang ayah terluka karena dibom dan sekarat. Anak perempuannya menangkap udang kecil di sungai untuk diberikan kepada ayahnya yang sekarat dan berdarah itu. Tetapi meskipun ayahnya sekarat, ia tidak makan udang kecil itu dan tetap memberikan kepada anaknya. Romo Oh Wong Jin melihat penampilan sedih itu dan berpikir, saya akan menyingkirkan semua pengemis Korea ketika saya dewasa nanti. Kisah indah ini berawal dari hati. Siapakah kakek itu? Itu adalah patung dari seorang kakek yang bernama kakek Choi Guidong. Saya masih ingat dengan jelas dulu di hari pertama saya bertemu dengan kakek Choi. Kapan bertemu pertama kalinya? Apakah dia kakek yang terkenal itu? Mungkin pertama-tama saya harus memberitakan kepada kalian berdua tentang kakek Choi. Kakek Choi berasal dari keluarga kaya raya. Tetapi ketika Korea dipimpin oleh Jepang, dia dibawa ke Jepang. Waktu itu umurnya masih muda. Ketika di Jepang, ia terjangkit penyakit mental saat dia bekerja di sana. Dan ketika ia kembali ke Korea, rumahnya sudah tidak ada. Dia bangkrut, sama sekali tidak memiliki apa-apa. Bahkan orang tuanya maupun istrinya sudah meninggal dunia. Itulah awal cerita bagaimana kakek Choi mulai tinggal di jalanan. Lalu suatu hari kakek Choi Guidong yang sedang mencari sampah-sampah di halaman pastoran. Saat itu juga Romo Oh Wong Jin diam-diam mengamati apa yang dilakukan oleh kakek Choi Guidong.
Hati-hati dengan pecahan kaca ini. Ya, ada apa? Apakah ada nasi yang tersisa? Tidak ada nasi. Di sini hanya ada buah. Ambil ini dan jangan datang lagi. Pergi. Apakah ada nasi sisa? Pengemis macam apa ini? Pulang sana. Jikalau engkau memberi sedikit nasi yang sisa, saya akan segera pergi. Jangan pegang saya dengan tangan kotormu. Pulang. Sore Kek, hari ini datang juga? Apakah ada nasi sisa? Tunggu sebentar. Ini Kek. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama Kek. Pada suatu waktu, kakek Choi Guidong menolong orang-orang yang terlantar. Saat itu juga, Romo Oh Hong Jin mengamati apa yang dilakukan oleh kakek Choi Guidong itu. Nah, mari makan. Tapi hari ini aku tidak memperoleh banyak. Maaf. Makanlah. Aku masih lapar. Jangan, itu punya kakek Choi. Tidak apa-apa. Bagi makan ini juga. Aduh, Tuhan. Kasihan sekali. Malam itu, Romo Oh Wong Jin sendiri berdoa di dalam gereja dan memikirnya. Bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk mengemis makanan, itu adalah berkat dari Tuhan. Oh iya, begitu. Saya mempunyai uang untuk membeli makanan. Dan itu memang berkat dari Tuhan. Pasti ada yang bisa saya lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat siang. Saya ingin menceritakan suatu hal yang sangat luar biasa. Dan itu sangat hebat sekali menurut saya. Jadi kemarin saya melihat seorang kakek yang memperoleh makanan dengan cara mengemis makanan sisa.
Waktu pertama kali saya melihatnya, saya pikir dia mengemis makanan untuk dirinya sendiri. Ternyata tidak. Dia mengemis makanan dan membagi semua makanan itu kepada orang lain yang tidak bisa memperoleh makanan. Setelah saya bertemu dengan kakek itu, saya mencari kerja. Saat ini saya hanya ada uang $1. Ini adalah 16.000 rupiah. Saya akan rela memberikan uang ini untuk membangun rumah bagi mereka. Jika ada di antara saudara-saudara yang memiliki pikiran sama dengan saya, tolong bantu saya. Serong, saya akan menyumbangkan pasir untuk pembuatan batu bata, Romo. Saya tidak punya uang, Romo, tapi saya masih muda. Saya mau ikut untuk membuat rumah itu. Gunakan juga uang ini untuk membangun rumah, Romo. Baik, terima kasih banyak semuanya. Tuhan pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Mari kita bagi berkat-Nya kepada mereka. Keesokan harinya, Romo Oh Wong Jin pergi ke tempat kediaman kakek Choi Guidong untuk mendiskusikan tentang pembangunan rumah yang akan dibuat oleh Romo Oh bagi para pengemis yang telah dikumpulkan oleh kakek Choi Guidong. Saya adalah Pastor Oh Wong Jin. Selama ini saya sering melihat kakek meminta makanan dari rumah ke rumah. Hal itu membuat saya sangat terharu. Ini adalah uang sumbangan dari saya. Paling tidak dengan menggunakan uang ini saya bisa membangun rumah yang lebih layak untuk kakek dan untuk kalian. Ayo, mari kita mulai bersama-sama.
akan membawakan teh dan pisang sedikit. Baik, terima kasih banyak. Saudara-saudara, mari kita istirahat sebentar. Kita makan pisang. Romo, kakek, kira-kira nama apa yang akan diberikan untuk rumah ini ketika jadi nanti? Bagaimana kalau kita kasih nama Rumah Kasih? Ya, betul Romo. Rumah ini sangat penuh dengan cinta kasih. Betul, rumah ini dibangun dengan cinta dan kasih dari Tuhan. Jadi itu pantas jika diberikan nama Rumah Kasih. Ya, kami bisa memberikannya. Bagaimana dengan nama ini, Kakek Coy? Aku juga suka. Jikalau sudah selesai, kita mulai lagi. Aku mau menyelesaikannya sebelum cuaca menjadi lebih dingin lagi. Memberi tinggal di rumah yang hangat ini. Bagus, semangat. Ayo kita bangun rumah kasih. Seperti itu, semua orang mengumpulkan kekuatan untuk membangun rumah kasih. Dan antara itu, Romo Oh Hung Jin dan kakek Choi Guidong bersama dengan banyak orang menerima orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan makanan bersama banyak orang sebagai keluarga dan mulai merawat mereka dengan hati-hati. Orang muda yang tergerak oleh kehidupan Romo Oh Hung Jin dan ingin berkumpul satu persatu dari seluruh kota-kota, dan mereka mulai tinggal di gereja dan menjadi sukarelawan. Dengan demikian, komunitas yang mulai dari rumah kasih menjadi Kotongne saat ini. Dan saudara-saudari yang bekerja sukarelawan, mereka dengan senang hati menanggapi panggilan Tuhan dan menjadi saudara-saudari Kotongne Yesus. Kakek, saya pikir cinta yang saya terima dari keluarga Kotongne lebih besar dari yang saya cintai. Saya senang bisa membawa banyak orang ke dalam keluarga saya. Awalnya, saya hanya ingin bergabung dengan kehidupan Romo. Jadi saya mulai melakukan pekerjaan sukarela. Tapi saya sangat bahagia untuk menerima mereka sebagai keluarga saya dan hidup dengan cinta. Iya, Bruder. Mari kita hidup bersama dengan keluarga yang telah dibentuk Tuhan ini. Sampai pada akhirnya tidak akan ada yang ditinggalkan. Inilah dunia yang diimpikan Kotongne, Suster. Dunia di mana semua orang tidak terlupakan ataupun terabaikan. Dunia di mana semua orang dihargai sebagai citra Allah. Dan dunia di mana semua orang mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para personil ya, drama kisah kakek Choi dan awal berdirinya Biara Kotongne.